Sekarang nggak mungkin nggak ada dong, dananya pasti ada lah. Ada, tapi berangkatin nggak negara? Bro, maaf ngomong ya, ketika kita udah ya di ini sekarang ya, di pertandingan sekarang, orang itu titip-titipan tuh kencang bro. Padahal Ji, kalau mau tahu di Indonesia tuh event itu neraka. Bener aja kalau kita bisa semua diberangkatin, menang semua kita. Iya, bener. Ini Jujur. bener loh. Satu mall Jujur. tuh, Bang, di PON itu ada batasan umur ya? Seharusnya enggak, katanya ada. Dan aku nggak pernah ngikutin karena kan aku orang buangan kan. Oke, welcome guys to Aji Strongman Podcast Channel. Nggak pakai podcast channel ya, Bu ya? Welcome back to Strongman Podcast bersama Mas Canggi Fitra. Bukan Fitra Eri. Oke, kita balik di Strongcast. Kali ini tamunya adalah Bang Rizal, Bang Haji Safrizal. Wede. Halo, assalamualaikum. Kita kali ini Bang mengundang Bang Rizal ini langsung aja Bang. Gue mau nanya soal ini dari kemarin kan udah ngomongin sama Willy tuh binaraga ya. Willy itu kan salah satu atlet, apa lu bilang? Yang potensial lah sekarang. Potensial. Strategic atlet. Terus kita juga kemarin mengundang salah satu ini Bang anak muda. Dia viral di TikTok, suka berantem sama followernya sendiri, tapi banyak fansnya. Namanya Geriano. Ya. Itu masuknya apa? Itu influencer. Fitness influencer. Dan kali ini Bang, lo sebenarnya tuh lo ada di dalam legend, bukan begitu? Betul, kategori legend. Siapa aja sih Bang Canggi kalau legend di Indonesia? Legend. Ini harus gue sebut nih. Nah iya kan pengen tahu Bang Rizal. Enggak ada standarisasi nggak kalau legend itu apa udah pernah juara Asian Games mungkin? Ya pastilah kalau prestasi mereka pasti udah Di atas PON ya? Di atas PON lah, Asian Games. Terus mereka itu Amerika. ya tetap berkarir. Tetap berkarir. Kayaknya nyentil terus ini. Tetap berkarir di industri ini ya lebih dari 20 Yang tahun kita lah gitu. ya. Oh, yang tandingnya lebih dari 20 tahun? Iya, enggak yang eksisnya. Ya menurut gua Bang Haji Safrizal itu masih di eksis sampai dengan hari ini. Walaupun di tengah gempuran atlet muda ya kan, pendatang baru gitu kan. Tapi dia masih berusaha untuk tetap eksis. Ya, paling enggak saya bagaimana motivasi anak-anak muda itulah bahwa usia itu tidak harus berhenti ya. Kadang olahraga ini kan olahraga yang tidak pensiun. Kecuali sakit. Sakit aja kamu harus berusaha latihan. Karena untuk melawan penyakit itu. Tapi abis operasi badan masih ngepam nggak sih Bang? Masih bisa ngepam nggak? Alhamdulillah saya udah pasang ring 3. Tapi masih berasa ngepam? Ngepam, saya latihannya justru normal, kayak orang mau tanding aja. Otot itu nggak ngaruh ya? Nggak, kalau dibilang ngaruh, karena usia makin nambah, otot tuh makin turun kan. Satu, kedua, Power saya kan udah nggak? Power normal. Normal? Saya squat masih bisa 140, masih bisa cepet itu masih bisa 8 kali, 4 kali. Normal ya? Cuma kan saya punya kendala di bahu kanan itu kan ada, nggak tahu nih udah berapa tahun masih ngilu, jadi kayak ada bukan? Iya kayak geser gitu. Jadi paling berasa tuh bench shoulder press sama bench press. Sakit? Bukan sakit, tapi kan nggak mungkin kita ngeluh kan sakitnya kan. Wah. Pun kalau kita ngeluh bilang aduh sakit, memang yang dengarnya mau ngobatin juga enggak. Ya latihan aja enggak. Nah inilah yang dulu yang pernah sakit ya latihan, latihan orang nggak perlu dengar lu sakit. Oh Mas Canggi latihannya malu? Iya. Dulu. Alhamdulillah lah. Ya, Di Selfit, dan bro? Enggak, waktu gue masih jadi PT di Best Fitness. Masa sih? Jadi gue ini dulu PT yang Tapi nge-gym PT pakai bagus. PT. Oh yang bener lu? Serius Lu gua. bayarnya pakai apa? Ya pakai duit lah. yang pasti nggak murah bro. Gaji gua semua gua kasih Coba dia bang, tuh. Bang Rizal, lu bisa spill gak dulu PT lu berapa duit Bang? Zaman ini dah. Periode gue masih tanding lah ya. Zaman Periode keemasan lo? Masih masa itu 12 kali paket 12 10 juta. Hah? Kalau per visit 1 juta. Cuma Maksudnya per visit sekali latihan? latihan 1 juta. Wih, gokil. Sekali latihan 1 juta Bang? itu masih murah karena dia di Singapura sendiri PT-PT sana tuh punya mobil BMW. Itu dari Dan PT. Mas Canggi berarti udah kaya dong zaman Enggak, dulu. gua belum kaya terus terang bro. Semua gaji Dan gua belum kasih kaya. dia. Enggak, hebatnya dia belum kaya tapi Pacarnya bisa bayar kaya. gua. Nah, itu enggak itulah ya kan.
Tapi dia bisa menanggalkan yang kebutuhan lah untuk dia itu waktu itu bisa. Iya, jadi dari gini, sisi gue ini kan dulu ya sampai sekarang sih gue masih edik banget kan namanya fitness, dunia di gym bodybuilding gitu kan. Gue tuh dulu tuh nyari sosok yang abang-abangan yang tegas, yang orangnya lurus ya kan, baik gitu kan secara maksudnya agama. Nggak ngondek. Secara agama bagus gitu kan. Iya. Ya gue ngelihat sosoknya Bang Haji Syafrizaldi. Nah, beliau ini kalau menurut gue pribadi ya salah satu orang yang berperan penting lah di karir gue nih sampai dengan saat ini. Semua berkat Allah aja. Gitu. Jadi waktu itu gue belaga bego aja. Ya cuma nanya 2014. Bang, gue mau tanding nih bang gitu. Ya bang, gue mau latihan dong sama lo gitu kan. Gue pikir range-nya tuh waktu itu di angka 3,5 atau berapa gitu kan. Ternyata pas gue tanya, wih, gue bilangin gitu kan. Tapi kan harga adik kan hari itu kan enggak ini. Beda, memang beda. Gue dapat biasanya sama orang itu 10 juta ya kan. Gue didiskon 50% gitu. Tapi saat itu goceng kan juga gede bang. saat itu 2014 akhir itu lumayan besar. Makanya gue udah bilang gaji gue semua gue kasih dia. tapi ada syarat juga dia waktu itu latihan masa itu ada syarat. Ya. Syaratnya apa? Lu hasil latihan lu mesti menang. Tapi kan New Zealand menang. Ya Finlandia. Irlandia. Finlandia daging jadinya. Iya. Makanya Lu makan mulu. beberapa yang udah saya alhamdulillah tangan saya kan agak hangat juga untuk megang orang. Salah satunya Canggih ini, dia tuh pernah ngeluh, "Bang, gua latihan mati-matian 63 enggak kering-kering, keringnya segini 63." Maksud sih 63 kecil banget dong bang? Ya, dengan tinggi segini. 73 6 bulan kering menang Finlandia. Ya, makanya gue kan sebenarnya sih ya kita tuh bukan karena saya ya. Iya, karena dia mau. kita tuh butuh kayak kesadaran gitu. Mau siapapun yang latih, kalau Iya. kita nggak bisa sadar gue harus ngikutin dia, kita nggak akan jadi bro. Tapi enggak bro, itu gua kurang setuju karena lah dia kan udah ada labelnya. Ya karena ya maaf ngomong kalau orangnya nggak niat bro. Oh Sama iya. juga. Ya jadi Tapi kan- gua rasa nggak ada orang punya duit goceng bang ya hari gini ya. Misal hari itu punya duit goceng, lu cuma niat mau tanding pesta raga. Masa iya lu ngeluarin duit cuman PT-nya aja goceng gitu, belum yang lain. Nah iya makanya gue Iya. tuh gue mau mengeluarkan uang segitu untuk gue mempelajari sosoknya. Gitu, gue mau mempelajari nih orang gimana sih dia cara dia latihan, dia ngelatih, dia ngejalanin hidup, dia apa keseharian dia sehari-hari, dia apa menjaga hubungan keharmonisan keluarganya, itu semua gue pelajarin bro. Itu semua gue pelajarin dan sampai saat ini dia itu sosok yang menurut gue tuh menginspirasi gue. Kerja kerasnya dia itu luar biasa kalau menurut gua. Sampai kalau gua ketemu sama orang nih, ya kan, orang tuh ngomong tentang ya suka nggak suka itu kan relatif Pasti. sebenarnya Betul, kan. ya, Nah betul. ada orang yang nggak suka sama Bang Haji itu dia ngomong, kenapa lu kayak gitu banget main sama si Syafrizal? Lu kan waktu PT sama dia, lu bayar nggak? Bayar. Gue bilang ya berarti lu nggak utang budi sama dia. Konsepnya tuh nggak gitu sebenarnya. Kita tuh bisa aja terinspirasi sama nobody. Tapi bagaimana kita bisa menerima itu gitu. Bagaimana nasihatnya itu masuk ke kita. Nah, kebetulan semua nasihatnya Bang Haji itu masuk ke gua dari cara dia. Udah sholat belum lu? Gitu. Kita sholat dulu nih. Pas mau latihan, kita sholat dulu, stop dulu gitu kan. Jadi mau tanding aja waktu itu gua tanding 2015 tuh dia waktu itu datang ke Bandung, dia ngeliat gua tanding. Pas setiap azan jam 12 dia nyamperin gua. Ayo kita sholat. Gitu kan. Iya. Jam 3:30 dia samperin gua. Ayo kita sholat. Jadi secara nggak langsung dia tuh mencontohkan yang gua tuh menerima itu gitu loh. Ada orang kan yang nggak nerima kan jadi ribet nah Bang Rizal atau apa. Tapi gue sangat menerima itu karena gue siap mendapatkan pelajaran dari beliau. Ji, tahu lagi nggak? Di Ambon gua omelin. Sorry deketin bang. Di Ambon gua omelin nih. Iya, gue waktu itu sampai tanding ke Ambon juga bro. Mau makan babi lu ya? Hah? Bukan. Saya kan udah capek ngelatih dia untuk bikin kualitas ototnya. Cuma color loh. Kenapa nggak beli color? Nggak mau pakai color. Nggak baik color. Nah, kenapa? Padahal dia menang. Nggak. Tapi kan kalau misalnya orang yang gini lah ya,
color itu membantu kita tanding, membuat kualitas ototnya, apalagi lampunya bagus ya. Lebih define. Lebih Jelas gitu. jelas otot. Saya cuma bilang, tolol banget ya kamu ya. Color cuma berapa harganya sih? Apalagi dari kantor tuh satu kantor kan. Tinggal minta Satu kantor ini. masih. Dulu kan gue sporty Sama ini juga yang ini nih. Nah itu. Emang nggak disponsorin? Bukan nggak disponsorin. Kenapa lu nggak pakai? Kenapa? Cuma dia bilang malas. Ini orangnya ada, kita nggak. Gue sampai orang tanding yang udah gue poles jangan sia-siakan yang dipoles itu gitu. Kenapa? Kita cuma tampil nggak usah ngepus juga bisa menang lu. Karena kualitasnya kelihatan dari color itu. Nih, Ronnie Coleman aja itu udah hitam negro, jemur loh. Pakai color. Ya ada satu cerita Putu itu badannya kan keras banget tuh. Tapi dia stadium kenapa bisa pas prejudging dia kalah? Colornya salah. Colornya salah. Dia pakai jet Yang- tanah yang semprot. yang Tapi semprot. ternyata itu harus malam. Yang bisa 2-3 kali pakai itu sebenarnya. Cuma dia makanya sekali. Iya. Nah, ditambah dia dengan kalau nggak salah equalizer yang dipakai lagi untuk manasin lu. luntur. Udah nggak bisa karena equalizer itu kan semacam apa ya kita bilang? Pemana apa Kayak bukan punic apa namanya? Apa kayak panas finishing. doang. Nah, terus itu Zali mah menurut gua nggak sewah itu. Iya, tapi colornya bagus. Colornya bagus. Memang. Akhirnya pas final pakai Dream 10 lagi. Makanya saya bilang, Balik lagi. anak-anak tuh kalau bisa lu make color itu nomornya itu nomor 2 lah. Yang nomor gold 2 ya? tuh yang jangan yang gold, yang bronze. Oh, yang brown. Yang bronze udah pasti ada goldnya. Nah sekarang kan udah canggih kan, apalagi namanya canggih. Pas banget lagi ngomong canggih. Nggak, Dia bentar lagi mau bikin Dream suplemen 10. apa color itu juga iya, color itu kita udah nggak begitu mahal lagi kan. Kenapa nggak kita akalin aja? Itu sama kualitasnya kok. Gitu. Iya. Nah itu doang. Udah capek-capek latihan, cuma nggak pakai color. Juara 2 sih. Jadi itu persiapan Finlandia tuh Bang Rijal. Irlandia. Irlandia. Alhamdulillah. Saya sih cuma bantu doang. Irlandia. Jalannya dia sendiri sih. Singapura, Irlandia waktu itu. Iya dua event itu ya berlanjut. event itu, Abis iya. Singapura, Finlandia lo ya. Iya, itu. Dan dua-duanya alhamdulillah dapat. Siapa lagi yang hasil panas tangan lu siapa lagi, Bang? Iget. Kan Iget salah satu. Gue sampai denger tuh. Iya. Waktu itu ya yang ngeliat bahan badan ya. Kayak Willy aja lah. Lu sayang kalau berhenti gue bilang. Willy bagus tuh. Iya, karena porsi-porsi yang gitu kita bisa ngeliat bahan. Sebenarnya kalau kita mau cucur badannya lebih susah nih. Kan ruasnya panjang. Ruas panjang itu, lu menjadi bodybuilder tuh agak repot, kerja keras. Kenapa? Di samping makan, tambah tipe badan dia, tipe orang yang berpikir, Ektomorf. ektomorf, yang stres turun. Mikirin bini nggak bisa dia jalannya turun dia. Bini yang mana? Ya nggak tahu lah. Gue juga nggak ini. Kalau masalah bini gue nggak pernah pusing itu soalnya. Dia enggak. Kalau salah ngomong dulu. Lu bukan. Kan jadi gua. Kan yang ngomong bini lu kan. Oh, iya. Gua bilang orang ini stres, kalau dia stres nih bahasa badannya Bininya keluar. Lalu yang bilang bini yang mana kan dia bilang. Oh, iya. Gua enggak pernah ngomong bini loh. Tapi ini ada cerita lucu nih. Jadi dulu kenapa gue tanding sampai jauh-jauh ke Ambon? Karena gue sebenarnya pengen juara 1 atau juara 3 besar lah. Karena pas gue tanding saat itu gue masih juara 5, juara 4, juara 7 di Ambon agak gitu sepi. kan. Nah di Ambon itu Terbuka. kan. Cuman emang pasti kan orang orang lokal Ambon situ lah, ya kan Indonesia Timur lah yang main ke situ. Nah gue ke situ tuh ya kan. Pas gue ke situ gue ketemu sama siapa tau nggak lu? Sama Fuad. Fuad kelas. Fani Fuad. Fani Fuad, dulu gue masih sekelas sama dia. Dulu mah dia mah masih belum seserem sekarang. Pas gue lagi jalan, tiba-tiba ada dia. Jongkok kan. Langsung gue, "Mas, ngapain lu di sini?" Gue bilang kan gitu. Karena apa? Ya ilah gue udah jauh-jauh kesini ngindarin lu gitu. Gue kesini gue ketemu lagi gitu. Akhirnya waktu itu dia juara 1, gue juara 2 waktu itu. Gue juara 3. Gue juara 3 waktu itu di situ. Yang duanya siapa? Yang duanya orang lokal, orang Ambon situ. Gitu. Nah itu sebenarnya kan tanding kayak gitu salah satu strategi tuh. Iya. Ya kalau lo ngerasa lo karena kan 1 2 3 tuh orangnya pasti di itu aja gitu. Sampai sekarang pun juga pasti itu aja kan. Dengan catatan kualitasnya sama ya. Iya. Paling kan gini, lu kalau mesti latihan tuh pasti otomatis kan badan lu lebih bagus. Makin bagus. Makanya kayak sekarang kita ngambil kelas nih. Kan kita ada bikin porsi kelasnya kan kelas junior atau kita bilang beginner fit. Yang sekarang ini apa namanya di bawah middle.
Di bawah middle main Ya, fitness. main fitness kan, main fitness kayak main beat. Lu juara di situ. Kalau lu liatin terus tahun depannya kan bukan situ lagi lu. Pasti Tapi pindah ada ke kok yang anak di middle gue liatin dari dulu. ya karena Ada. dia makannya ditahan. Oh. Karena kualitas ototnya dinaikin tapi dengan size nggak mau nambah. Contoh kayak Pari gitu ya, kita ambil Pari lah gitu. Kenapa dia nggak mau naik? Yang sepatunya merah tuh. Dia nonton loh, dia Iya, tahu. bener, sama sepatunya merah. Selalu merah ya. Iya. Cuma dia itu kalau menangnya suka di kualitas dia kalahnya. Tapi beberapa kali kan gue bilang kalau lu over lagi lu berat lu udah masuk ke klasik lo gue bilang. Karena memang size badan itu kan Tapi memang apa namanya untuk body contest sekarang kalau lu nggak improve dari segi makan, dari segi jamu gitu ya. Anak baru ngeri-ngeri, Bro. iya. Gila, Bro, anak-anak baru Iya. karena Iya. jagger-jagger yang zaman-zaman dulu ya. Kalau dia nggak improve, ya lu selesai dah. Kayak contohnya anak kalistenik yang baru nongol kemarin. Iya. Juara Iya. 2 itu. Iya, itu Yang tatoan. Iya, Iya. itu anak baru loh, dia baru Baru pertama itu. kali kan. Karena memang Kok bisa keras gitu sih, Bang? Anak baru, Bang? Toko sebelah cek aja harganya. ya karena ya itu, Bro. Knowledge tentang jamu tuh kan di mana-mana kan Iya, toko sebelah banyak. ini Nggak, tapi kan. gue ngelihatnya dia, gue pikir emang anak body contest lama. Maksudnya define-nya itu keras ototnya tuh kayak udah lama, Bang. Iya, kan itu pematangan karbit kan. Banyak kan yang gitu. Kalau kita mau jujur, open semuanya, tes. Nggak seru ntar. Iya makanya kan, makanya enggak paling enggak kan kita kan ya kita nih mengharapin edukasi mereka cara makainya juga mesti pintar lah. Satu, kedua sayangilah nyawa lu punya keluarga. Banyak kan mereka itu kan kalian itu kan nggak make dengan aturannya. Ya kan, ada kan sebenarnya saya setuju aja orang make gitu. Setuju supaya enggak. Ini kita bukan Takutnya dipotong nih, Bang. Enggak apa-apa. Ada Enggak, di maksudnya TikTok. gini. Orang yang sudah stagnan dalam tempo 6 bulan, lu boleh sekali. Tapi habis itu udah, saya kali kan seminggu paling. Lu ibaratnya cuma nge-boost doang gitu. Ngebus doang udah. Ini enggak udah asik dia. Kurang, Bang, nambah lagi lah. Itu yang Lu pas masalah. ngaca kali, Bang. Iya. bicep kiri Itu gua yang jadi kurang. masalah. Tapi memang paradigma pemakaian jamu di dunia bodybuilding saat ini, era sekarang itu paradigmanya sangat jauh berbeda. Kalau dulu mungkin boleh lah bisa dibilang kayak Bang Rizal gitu untuk ibaratnya ngebus doang, dobrak batasan. Kalau sekarang sih enggak. Lu pakai apa? Pakai ini di copy sama temennya. Gitu kan, ibaratnya sama dia nggak ngefek atau dia tiba-tiba dia jalanin Dosis 3 yang bulan, naikin. dosisnya yang naikin. Jadi ujung-ujung itu yang ngebikin ngerusak sebenarnya. Jadi abuse ya? Iya, Karena sebenarnya. jadi habitnya makin Benar. Jadi ketergantungan. Padahal nggak gitu sebenarnya kalau untuk dari pandangan gua tentang jamu gitu. Kemarin saya udah sempat juga kita menegasin ke Pak Teguh itu kan orang kalau bilang wadah di Indonesia ya, anti doping Indonesia yang sekarang dipegang Menpora itu Pak Teguh itu. Saya bilang cobalah kita coba lihat jamu-jamu ini di sana sama dengan narkoba, saya bilang gitu. Karena orang makainya terus gitu. Kalau ada batasan-batasannya, satu kedua kan dia nggak ada BP POM kan. Makanya liar kan. Ya itu yang bilang penjualnya yang nakal aja. Mau jualan kan. Yang kasihannya anak-anak baru. Anak-anak baru namanya jualan, lu pakai ini lu pakai ini. Ntar resikonya kejadian-kejadian kan kemarin udah ada kan. Bisa nggak mereka terima kalau itu Tapi kan gini, Bang, itu balik ke pribadian. Cuman ada, Bang, yang namanya ambisius. itu tadi egonya yang lebih tinggi daripada dia mungkin kesehatan mikirin masa depan dia. Mau juara 1 gitu. Iya, itu kan yang tanding. Kalau yang nggak tanding mau ngapain sih? Iya kan? Kecuali lu mau pamer sama cewek lu. Wah, gua mesti lebih bagus, ya kan? Ya, itu serah lu gitu. Nah, ini yang dari tadi kita ngomongin apa? Tentang yang liar-liar lah. Ini kita langsung aja, jadi Bang. enggak, maksudnya tentang itu kita bilang cobalah, boleh lu make, tapi pikirkan kesehatan lebih utama. Dampaknya lu pikirin juga. Jadi karena jangan cuman pengen gaya-gayaan. Juara 1 di mall mana, makanya Gila-gilaan. sedus gitu ya. Ya, hadiahnya juga nggak sebanding juga kan. Tapi kan ngomongin, Bang, di Instagram. Instagram apa? Diomongin maksudnya sama orang, "Wih, si Anu juara 1 loh." Iya, kayak saya aja. Pasti Bang Haji mah nggak make, nggak mungkin. Saya pernah make Kicktropin. Saya bilang ya produknya. Cuma 3 kali make saya ditegur.
saya jadi jatuhnya apa? Kayak jaringan lunak saya tuh infeksi. Itu bukannya AGH ya Bang Ki? AGH. Dan saya disuruh dokter. Karena saya udah di atas 45 harus pakai supaya naikin massa otot. Itu cuma 3 kali pakai, saya nggak berani pakai lagi. Itu ditegur. Gimana saya dari dulu dari PON ke nerusi game ke Asian Game itu per 1 tahun itu jalan terus. Setahun saya 4 kali tes doping loh. Sekarang pertanyaannya kapan saya mau pakai? Karena kan tahu sendiri kalau yang namanya injek kan itu 9 bulan dalam darah. Kayak model-modelnya katanya oral kan dia 6 bulan masih terdeteksi. Gue tiap tahun loh. Tanding terus ya? Tanding terus, yang keluar kan dari dulu kan yang sering tanding kan aku. Jadi bukan apa ya, aku gini deh. Sejak aku ya selesai nggak tanding keluar, kok bisa tuh federasi siapa yang mau berangkatin sih? Nah ngomongin federasi di Indonesia nih atau di negara plus 02 ini 62 apa? 62 62 apa Konoha? Enggak, ini Konoha sama 62 apa bedanya sih ya? Bedanya ya dibalik-balik aja Bang, biar nggak dituntut. Nah ini kenapa nih Bang? Binaraga kenapa sekarang Bang? Aduh, kasihan. Sedih nggak lu Bang? Sedih. Gue sedih banget gue. Sedih, bukan banget lagi, sedih banget. Itu bukan sedih banget lagi. Dari ceritanya Willy. Generasinya itu sesudah aku siapa ya yang bisa untuk ini tetap eksis gitu. Iya. Karena kan aku selalu bilang gini, pun kalau kita mau bentuk federasi Indonesia ini, udahlah nggak usah jauh-jauh ikutin federasi internasional, yang paling dekat tuh SEA Games sih. Karena yang kita diakui sama pemerintah dapat biaya hadiahnya itu cuma multi event kok. Multi event, nggak ada lagi. Jadi kalau jadi lu nggak bisa dong kalau lu apa kayak Isai nih, AFBB dapat penghargaan dari Menpora nggak bisa? Nggak bisa. Dari Menpora bisa, tapi dari federasi nggak ada. Dia ikut siapa? Yang dibawa? Ikut AFBB. Menpora juga nggak bisa Bang kasih penghargaan karena Iya. kan yang dia ikuti tidak diakui sama Di negara. WBBF Tidak gitu. ya resmi dari pemerintah. Ah. Makanya itu yang berangkat sekarang ini kan aku bilang tadi, kasihan kan mereka tidak diberangkat oleh negara. Karena gini aja, Aji model gini aja bisa tanding keluar kok. Kalau aku dulu kan disaring, dan nggak disaring siapa yang siap? Dan negara yang biayain. Itu dananya ada semua. Sekarang nggak mungkin nggak ada dong, dananya pasti ada lah. Ada, tapi berangkatin nggak negara? Nggak tahu. Bukan nggak tahu, nggak ada. Karena dari luar itu minta berangkat dari sini kan Oh, yang ada kemarin itu yang siapa di Korea? yang diakuin di Indonesia ini kan yang untuk resminya kan kita itu diakuin sama KONI sama Menpora kan PBFI. PBFI itu kan WPF. Nah, si itu siapa yang orang Padang? Juara 1. Ya itu si Ding ya. Diding. Itu Mr. Universe itu. Iya. Itu dia memang atlet PBFI kan. Itu kemarin diberangkatin. Tapi yang berangkatin federasi. Karena gini, kalau kita di luar negeri itu sebenarnya tiap tahun tuh ada kejuaraannya tuh Short Ace, Asia sama Universe. Nah, itu sekarang kita kan di Indonesia sendiri kalau memang siap kayak model gitu kemarin ya oke lah. Bisa dia menang gitu ya kan. Kita bersyukur gitu menang mereka. Cuma sekarang ini kan jangan diam-diam lah berangkatnya. Atlet lain memang cuma dia doang. Iya kok bisa tiba-tiba dia ya yang berangkat ini makanya dalam hal ini ya siapapun yang duduk di federasi ini saya juga orang nggak bakal dipakai kok sama mereka. Saya ngomonginnya apa adanya. Atlet lain banyak kok. Yang berjasa di Indonesia ini aku nggak minta dihargain. Cuma satu orang yang bikin Indonesia ini bagus. Yang udah gue lakuin 38 tahun apa? Aku 38 tahun loh. Pertama kali ikut PON itu 89 loh. Tahun aku go internasional aku tahun 96 di S. Dari 96 tiap tahun gue berangkat. Dan alhamdulillah samping itu kan aku di endorse suplemen. Mau nggak mau badan gue harus siap kan. Di situ aku selalu tanding. Tiap tahun tuh. Karena habis South Ace Asia, habis Asia belum multinya tuh. SEA Games, Asian Games itu kita mulainya itu dari tahun 2003. Itu aku Asian Games itu di Skorsing. Di Skorsing karena beda federasi waktu aku juara dunia di Musclemania Hong Kong. Oh lu sempat ikut Musclemania. Kan aku waktu itu kan kita nggak berpikir gue itu di Indonesia, gue mau mahurin Indonesia kan, nggak berpikir federasi kan. Nah di sini makanya pendewasaan di sini cobalah kalau untuk lokal, gak usah blok-blokan lah, kasihan atlet gitu. Lu latihan,
ditahan karir lu. Untuk tanding keluar, itu Indonesia yang bangga kan. Wah, atlet siapapun di Indonesia bilang aja atlet lu. Itu yang mereka nggak selidikin lu kan. Itu yang gue minta, itu jangan. Kalau di Indonesia, misalnya kemarin kayak model KMCR atau kamu Indonesian Festival, kan kita non federasi, biar dia tanding, biarin anak tanding. Mereka itu mau qualified untuk mereka hasil latihan kan, mau apa ya, mereka tuh mau menjajakin kemampuan dirinya, jangan ditahan lah. Ini katanya dengar-dengar mau bikin federasi juga nih. Iya kalau memang, ya saya berharap sih. Bekasi Pro. Lucu karena itu federasinya begitu, padahal lokalnya tanding kemana itu? Iya, tapi gini ya, kalau masalah ngomongin federasi ya seperti yang gue bilang ya. Enggak, itu nah ini ada pertanyaan gue. Ini pertanyaannya Abul sebenarnya. Kenapa lu memilih federasi yang kemarin untuk tanding di Malaysia. Malaysia FIF. Nah. Jadi gini. Kenapa harus FIF? Ya, Kenapa nggak Adira? Iya, leasing. Iya. Kan FIF bukan leasing juga ya. Jadi FIF ini apa namanya? WFF, FIF, Fitness International Federation ini kan dia kan di bawah siapa sih dia internasional? Anak federasi dari NABA. Oh. Anak federasi dari NABA. Nah, beda yang namanya sama yang di Indonesia beda tuh. Kenapa? Sama yang di beda. Indonesia. Kalau yang di Indonesia WFF. Loh, bukan Beda. NABA WFF itu beda, dua federasi yang berbeda sebenarnya. Gitu. Jadi ketika nanti kita FIF ini kita main di kelas pro-nya tuh pro qualifiernya di NABA. Pro qualifiernya di NABA. Di NABA itu di batasannya di Olimpiana Mister amatir, Universe. Bisa di Universe, tapi enggak yang di amatir Olympia sama di Arnold Classic dia masuk. Enggak. Karena Arnold Classic kan FBB masuknya. Iya, makanya itu berarti kan bentuknya mereka di Universe jadi sendiri. NABA, sama aja. Sama FBB kan beda. Dua federasi yang berbeda. Kita ngomongin multi universe nih, Bang. Iya, Universe itu enggak berarti tidak seperti yang kita bilang itu lu bisa di IBB, berarti beda federasi aja. Jadi NABA IBB. Jadi alasan gua tuh pertama kali ambil federasi itu karena satu federasi itu kan baru berkembang. Ya di sini, dan dia masih membebaskan atletnya main di event manapun, kecuali mereka itu sudah mengambil titel pro. Nah kalau dia mengambil titel pro, dia hanya bisa main di event FIF dan NABA. Tapi selama dia tidak mengambil titel pro-nya, dia bisa bebas main kemana aja. Misalnya dia bisa main ke NPC, PCA, event AFBB atau anak federasi AFBB lainnya. Masih bisa gitu. Masih bisa. Itu yang ngebuat alasan gue itu mau ngambil itu. Dan balik lagi bro, gue ini kan solo ya. Sebenarnya kan gue kan ini kan cuma anak fitness yang baru megang duit, belaga bego, belaga gila. Ya udah gue ambil nih. Ini apa federasi ya kan. Gue ngomong sama si Kosuli, ayo kok kita gedein bareng-bareng ya kan, kita majuin bareng-bareng untuk nganterin atlet-atlet di Indonesia yang mau tanding keluar, tanda kutip tanpa embel-embel suplemen dan ibaratnya balas budi sama federasi ini. Lo bukannya Suli sendiri dari suplemen? Bukan, jadi maksudnya ketika yang kita majuin ini nggak ada embel-embel suplemen gitu, walaupun ya gue main suplemen, Suli main suplemen, ini main suplemen, nggak ada tanda terima kasih nih gue bisa main di event ini karena diberangkatin sama suplemen, enggak. Yang udah-udah gitu ya? Iya. Tapi kan dia akan terima kasih tuh Canggih juga. Ya enggak juga, terima kasihnya ke Indonesia Fitness Festival, gitu. Setidaknya walaupun dia berterima kasih sama orang yang memberangkatkan dia, tapi gue tipe orang yang sangat bisa bawa diri dan gue nggak narsis bro orangnya. Gitu. Bang, lu ngaca kayaknya di situ. Bang, jalan dalam Bang. Gue nggak narsis bro orangnya. Gue nggak bikin Abang nyindir saya ya? Indonesia Fitness Festival. Ya gue bikin Indonesia Fitness Festival. Gue dulu pernah bikin rawor pamfletnya gambar gua. Lu cuma hitam putih. Lu lebih narsis dari gua. Tapi untungnya lu bukan nama lu yang lu bikin. Itu yang gue sepakatin ya. Ini nyenggol. Enggak gue baik lu. Ya, kalau ini udah ini nyenggol juga tapi enggak gini lah. Enggak, masalah gini. Jangan kita merasa seolah-olah di Indonesia ini kita bekerja sama lah. Jadi kan individunya lu naikin, bukan federasi lu naikin. Itu yang kita jadi masalah. Iya, kalau intinya sih sebenarnya kalau gue pribadi, gue ini tipe orang sebenarnya nggak narsis bro.
kalau gua mau bikin event pakai nama gua ya kan. Bisa aja. Tapi kan orang juga at the end tahu lah kalau IFF ya lu. Iya, cuman kan ujung-ujungnya gue tetap ibaratnya ngasih ibaratnya IFF, FIF ini untuk anak-anak fitness di Indonesia yang mau belajar tanding keluar, bro. Kalau dibandingin federasi IFBB, Dengar ya, belajar tanding. Iya, belajar tanding keluar. Karena begini, bro, terus terang aja. Event IFBB sama event FIF atau event NABA, mereka tuh punya standarnya masing-masing. Jadi sebenarnya mereka itu sebenarnya sama standarnya, bro. Standar mereka tuh mereka harus di hall, harus ada AC, harus pakai tanning semprot, jurinya harus 7. Nah, yang berbeda dari federasi-federasi luar itu hanya pemain-pemainnya, bro. Star-starnya doang. Emang yang ngebikin IFBB ini sampai mencuat, sampai booming banget, emang jurinya? Emang pertandingannya? Bukan. Atlet-atlet yang bermain di situ. Gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk standarisasi ibaratnya kayak FBB, FIF, NABA, WFF itu sebenarnya mereka itu sama. Kalau ada yang bilang FIF itu mah jelek, nggak ada seujung kukunya sama FBB, lu salah men. Lu belum pernah main di event itu, gitu. Lu belum pernah. Lu cuman pernah main di salah satu event FBB aja. Lu belum pernah main di FIF. Kalau gua sorry ngomong, gua udah main di mana aja. Gua udah nyobain tanding di mana aja. Nah, knowledge yang gua bawa karena gua bertanding di luar, gua bawa ke Indonesia. Ibaratnya gua sentil dikit-dikit, men lu jangan bego-bego banget gitu. Di luar ini seperti ini loh, gitu loh. Jadi gua milih FIF ini ya karena paling low budget, bro. Karena mereka juga mau berkembang di Indonesia. Jadi gayung bersambut. Padahal enak loh zaman lu sekarang ini. Yang berangkatin canggih bisa berangkatin, misalnya bukan lo yang berangkatin ya, pasti federasi rencananya ini bersyukur gitu, bersyukur zamannya aku. Nah, iya. Lo berangkatin susah banget. Nah, makanya apa? Ini sekarang paling enak loh. Kan gini loh, sebenarnya Lu punya anak nih, lu punya anak nih. Mau tanding bisa? Nggak, dia mau panco. Enggak, yang anak lu sekarang seneng olahraga dia ini. mau panco. Bisa. Kalau ada panco juga di situ. Iya, karena gini loh ya, apa namanya? Dulu federasi ini terbatas dan langsung diblok. Langsung diblok sama pemerintah. Tapi sekarang pengusaha yang pegang duit, ya lu bisa ambil itu, gitu. Kita bisa berangkat secara mandiri. Kalau gue pribadi, negara support atau nggak support nggak masalah. Yang penting selama gue ada rezeki, gue bisa support mereka. Jadi intinya dulu itu yang susah tanding di luar adalah ujung-ujungnya duit. Yes, satu ujung-ujungnya duit, dua regulasi dari pemerintah yang diblok eventnya. Gitu. Lu udah ibaratnya lu PUBG dulu kan PUBG ya. Lu PUBG lu udah nggak bisa lu main di FBB. Ketika lu main di FBB scoring kan gitu, Bang. Kalau PUBG waktu IBB itu kan IBB itu kan pecah gara-garanya kan jadi bagi dua sekarang. Bukan bagi dua, pecah. PUBG sekarang yang sebelumnya itu kan IBB. Terjadi di IBB sendiri pecah antara Simon Bandwader ya? Antara Simon Montoya sama Polchua. Makanya Polchua bikin WPF. Nah, WPF itu, makanya kita PUBG pindah ke WPF, bukan FBB. Nah, tapi kalau orang PUBG main di FBB kan kena scoring, Bang. Iya. Bener nggak? Nah, itu jadi blocker gitu. Contohnya aku lah. Aku di Hongkong juara Maskelmania. Overall juara 2. Di kelas 4 kelas tuh juara 1. Karena di Asian Games itu kan 2003. Waktu itu kan kita bilang adek kan di scoring tahun 2000. Aku tandingnya tahun 99. Sementara aku pras Asian Games-nya di Malaka 2003 awal. Ya kan? Kenapa aku tanding di situ cuma datang ke sana cuma scoring. Aneh kan? Lu datang doang. Jadi gue mau tanding sebenarnya untuk pra Asian Games tuh, karena kalau gue udah masuk, udah pelatnas kan. Tanding sana itu cuma di scoring, gara-garanya apa? Kenapa kemarin kejuaraan dunia ikut Maskelmania? Kan nggak ada dewasa banget rasanya ya kan. Nah, itulah yang gue bilang. Jadi gue jadi ya gue nggak tahu ya, memang ya terserah lah federasi yang internasional dengar nggak bisa bodoh sama gue. Karena Singapura itu kan sekjennya dia. Lu kasih apa negara ini kalau nggak ada emas dari binaraga? Itu anak kalah sama gua. Orang gua bilang Liku masih menang lawan dia kok. Yang juaranya di Asian Games itu. Adik gua di sana scoring. Terjadilah 2006. Itu Angel Prakosa tenis kita kan kuotanya dia mundurin diri. Gua malam masuk ke Menpora. Gua bilang gua dendam 2003. Waktu itu kan kuota kita nggak ada binaraga. Bisa nggak sodokin lagi satu gitu? Ya gua main C. Gua berangkat main C.
Bisa. Cuma digini dong sama Adi Asadaud waktu itu ya. Pak Adi Asadaud, kamu bisa ngasih apa? Pak, saya dendam Busan. Saya bilang gitu. Waktu itu kan Asian Games di Busan. Yang ini kan di Qatar yang 2006. Aku bilang saya dendam yang di Busan. Saya sakit hati di skorsing itu. Mau saya tunjukin bahwa di Busan di Qatar tuh gue bisa menang. Itu aja masih kena gue politik. Gue sama Alam sampai begini. Kita kan ada tuh frame di apa itu kan kalau pemenang emas tuh. Alam sah. Jadi kalau pemenang itu kan kita foto kita di situ. Gue pagi-pagi cuma gini dong. Masih ada sama si Joe Taslim tuh. Waktu itu masih tanding ya kan. Nama gue di situ lah nanti foto gue bilang. Gue juara berapa? Juara 2. Hilang nama gue. Hence nggak masuk. Nah itu namanya Milo Sarcev yang marah sama panitia. Dibayar berapa lu untuk ngalahin dia? Nah. Sajali kan latihan sama dia tuh. Kalah masih normal, dia gak marah. Giliran gue kalah, gue di situ yang paling bagus deh. Maksudnya waktu itu memang badan gue kontaknya itu siap banget. Oh, prime lu di situ tuh. Prime gue di situ tuh benar-benar. Ya gue bukan ngapain diri gue tahu level gue di mana gitu. Tapi Asian Games itu benar-benar gue bilang gue udah siapin. Hence saksi. Namanya orang KONI, orang Menpora nangis bareng. Nah iya makanya gue bilang di situ kan untuk zaman itu masih bisa lah. Blok kayak gitu kan. Zaman sekarang tuh udah nggak bisa. Janganlah. Industri ini udah terlalu besar buat dibendung ya. Buat dibendung sama suatu ya? Iya, dibendung dan dimonopoli sama satu federasi atau beberapa brand suplemen. Ini udah nggak bisa, Bro. Palingnya gini aja Canggih. Atlet itu mau tanding, jangan lu tahan karirnya itu aja lah. Ya, benar. Karena mereka aji latihan ngangkat toto di antara Pak Berry sama Rawar lu mesti blok-blokan dia Dan jangan dibalik. Gini loh, jangan gitu ya kan? Jangan dibalik juga kalau atlet itu numpang ke suplemen. Gua benci banget itu sama Enggak Loh, bukan kan sama emang skema gitu, kayak gitu. Maksudnya ininya. Ya sebenarnya suplemen ini yang numpang nama sama atlet kalau menurut gua ya. Karena ketika dia meng-hire seseorang kan dengan catatan orang ini sudah berprestasi. Dia udah keker duluan, Bro. Gitu, maksudnya tuh gitu. Jadi jangan sampai brand-brand suplemen ini merasa ya kalau atletnya itu numpang. Gitu. Tapi yang benar tuh sebenarnya suplemen yang numpang sama atlet. Karena kalau menang suplemennya ikut naik ya. Iya. Nah, makanya paradigma ini yang ngebuat gua ngambil satu federasi. Ingat, Bro, disclaimer, gua bukan tipe orang yang super tajir. Tapi gua tipe orang yang mau mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk kemajuan industri ini. Gitu. Itu yang harus di sini tuh dijelasin. Tapi kan ada urutannya karena di belakang ini lu punya gym. Iya, kalau masalah duit tapi belum tentu juga, walaupun lo punya semuanya belum tentu mau berangkat. Kalau gue apresiasi mereka seperti dia ini loh. Sekarang lo punya duit mau lo berangkatin atlet lo. Gue belum tentu kan. Itu gue bilang tadi kan. Gue berangkatin Abul dulu. Iya, makanya gue ngambil federasi ini biar supaya atlet-atlet yang mau belajar tanding di luar negeri itu ibaratnya nggak terfokus sama satu event, nggak terfokus sama satu federasi. Gitu. Jangan sampai paradigma bertanding di luar hanya bisa di event ini. Jadi banyak sebenarnya event yang bisa mengantarkan kalian tanding keluar karena terus terang bro, potensi bodybuilding di Indonesia itu ngeri bro. Bagus-bagus keras-kerasan bro. Sebenarnya zamannya aku tanding aja sampai negara lain cuma bilang atlet Indonesia udah nggak ada lagi ya. Itu di Iran tuh. Negara lain nanya. Nanti yang kedua, Indonesia tuh di mata mereka tuh takut loh. Takut apa? Takut mereka kalah itu, karena mereka sebenarnya atlet kita tuh banyak waktu itu. Cuma kita yang siapa yang mau berangkatin? Siapa yang mau berangkat? Nah, makanya aku ke gerilya sama Alam kan ke Menpora. Tapi gini bro, yang gue lihat ini balik lagi kata Abul nih ya. Abul bilang, apa enggak lu nantinya akan dibanding-bandingkan dengan apa yang udah ada? Contoh, pertandingan sebelah. Ya. Yang dengan gaungnya sampai Chris Bumstead ikutan ke bawah-bawah. Lu kan ujungnya akan dibandingin. Ya, jelas sangat jauh berbeda, bro. Satu, gua membawa Indonesia Fitness Festival. Indonesia Fitness Festival memang gua yang ngebuat itu. Tapi gua ciptain untuk wadah orang-orang anak-anak fitness tuh nongkrong, bro. Ibaratnya kayak nongkrong, kayak
Kayak komunitas yang benar-benar netral. Nggak ada nama embel-embel suplemen. Dari namanya aja Indonesia. Siapapun lo berprestasi di sini, lo gue berangkatin. Gitu. Dan sponsornya yang masuk ke sini itu gue saring. Gitu. Kalau lo masih jualan undernutrisi, lo jangan harap lo masuk ke sini gitu. Kalau lo masih jualan ibaratnya produk abal-abal, lo jangan harap masuk di sini. Jangan harap lo branding di sini gitu. Jadi kalau namanya dibandingin konsepnya aja udah berbeda. Ibaratnya ya gue ibaratnya cuman pengen orang ini nggak ada yang terpaku lah sama event ini, suatu event ini sama federasi ini kayak gitu. Karena makin banyak atlet yang keluar negeri gitu ya. Serius bro, mereka tuh belajar di situ kayak studi banding. Oh ini pertandingan di luar nih seperti ini. Oh mereka nih di luar tuh sudah pada pakai tanning semprot, gitu. Oh nih mereka tuh minimal jurinya tuh udah 7. Kenapa 7? Oh mereka nih posenya nih udah nggak dipukul rata muscular. Mereka sekolah lah ya. Iya mereka tuh kayak sekolah gitu. Dan ketika gua ngeberangkatin misalnya 5 atlet main di Malaysia, paling gua keluar duit cuma 25 juta bro. Nah sedangkan ketika mereka pulang, mereka bakal cerita tuh. Karena setiap atlet pasti mempunyai fame dan pengikut yang banyak. Satu orang gue ambil nih, ini yang berprestasi, dia balik ke Indo, dia bakal cerita, oh main di luar tuh begini. Didengar tuh sama juniornya. Ujung-ujungnya setiap juniornya yang denger dia itu cerita, semangat dan mau ke sana. Gitu. Jadi ketika yang gue lempar sekarang ini, gue nggak bakal dapat manisnya setahun 2 tahun bro. Tapi nanti 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, ya kan, ketika gym gue udah rame, industri ini udah berkembang sangat pesat, ya insya Allah tuh semua balik gitu. Sebenarnya ya sekarang ini kalau yang gitu nggak rugi-rugi amat ya, malah sebenarnya udah membrandingin yang lu berangkatin ya. Ya kalau dibilang rugi mah rugi bang. Iya, enggak, dari sisi ruginya kan kalau misalnya kayak kemarin yang terakhir lu ikut berangkat yang di Malaysia aja, dengan lu persiapan yang didapat dari sananya palingnya kan ya sesuai lah atlet yang lu berangkatin dapat semua. Iya, cuman ya. Oh itu kemarin lu semua yang berangkatin? Enggak, gue cuma berangkatin 1 orang doang, PT gua. Ya paling rencana lu nanti yang ke depan itu. Ya kalau ke depannya itu gue berapa kelas ikut lah gitu. 5 orang. Jadi dari setiap kelas yang ini, yang yang bertanding satunya itu juara 1 itu pasti keluar tanpa dipungut biaya. Dari suplemen mana aja boleh. Federasi mana aja boleh. Ya pokoknya independen kita mau berangkat. Ya, karena kita ya bawanya tuh ya Indonesia. Ya, gitu. Sesuai dengan aku harapin gitu. Yang nggak usah pusing lah Indonesia lu bawain. Mau siapapun federasi lu kan Indonesia lu bangga kan. Dan gua nggak peduli gua diapresiasi sama negara apa kagak. Yang penting gua pengen ngajak mereka nih, ibaratnya ini loh, industri fitness internasional tuh ini loh. Ini loh pertandingan internasional tuh ini loh standarnya. Karena yang gue bilang, gue ulangin lagi, semua federasi yang ada di luar sana, FBB, FIF, NABA, WFF dan lain sebagainya, WBPF, memiliki standarisasi yang sama. Iya. Gitu. Ntar kan banyak yang bilang maksudnya takutnya banyak yang bilang ya elah terang aja lu menang di situ orang yang ikut 2 orang misalnya. Padahal kan orang nggak tahu keadaannya di sana gitu. Netizen nih. Maksudnya mereka kan akan membandingkan dengan yang titelnya pro itu loh bro. Loh karena memang AFBB pun ya bro, AFBB sekalipun pesertanya itu dipecah bro. Jadi ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Ya, dan baru tahu itu. Dan ada juga yang sesuai umur, gitu kan, yang senior. Jadi emang banyak banget ya. Banyak. Jadi tidak menutup kemungkinan satu kelas itu cuma 5 orang, 7 orang. Tapi tetap waktu pas gue menang itu peserta gue paling banyak. Ada 14 orang gue di situ yang gue menang, gitu. Jadi ya memang pesertanya tuh walaupun 100 orang yang ikut, tetap dipecah-pecah. Jadi semua yang naik di atas panggung itu sama, bro. Makanya itu yang gue implementasikan di sini di Indonesia Fitness Festival, ada timbangan berat badannya. Jadi ntar juga juri lu 7. Juri gue 7. Banyak juga. Banyak. 3 lagi. Kurang 3 lagi. Jurinya 7. 5 aja cukup. Nah, 7 aja bang, nggak apa-apa. Kan standarnya bang, standar samping. Iya. Nanti gue ke 8 tuh ya. Ya kan gue Dewan juri ada? Iya, ada. Ada. Dewan juri memang yang kumis gitu. Nggak, Dewan juri berdua. Dan kita, gue selalu bilang sama Canggi, carilah juara baru lah.
Iya, Kalau memang gue selalu memprioritaskan Indonesia Fitness Festival ngeluarin juara baru. Gue selalu memprioritaskan itu. bukan kita juara yang kemarin kita nggak bisa menang. Sekarang kan kalau lu yang kemarin bisa menang, hari ini bisa menang, lebih bagus kan. Cuma kan jangan berharap lu kalau yang kemarin menang hari ini menang. Karena gini bro, maaf ngomong ya, ketika kita udah ya di ini sekarang ya, di pertandingan sekarang, orang itu titip-titipan tuh kencang bro, titip-titipan, kenal juri itu sangat kencang bro. Sedangkan di event ini kan ya ibaratnya nggak ada kepentingan, jurinya banyak, lu mau menangin siapa juga juri yang lain setuju gak? Itulah alasan gue kenapa jurinya tuh banyak bro, gitu. Sama kayak juri, misalnya nih contoh, lu kemarin menang di FIF, orang jurinya orang Indonesia, oh enggak bro. Jadi gini, ketika juri di luar negeri itu banyak, jadi setiap regional negara yang mengirimkan atletnya keluar, dia berhak menjadi juri di pertandingan itu, ya. Tapi kita nggak bisa milih bro. Orangnya siapa? Bukan di kelas mana. Oh, oke. Di random sama mereka. Iya, di random sama mereka. Misalnya nih, jadi sebenarnya juri di pertandingan kemarin itu mungkin ada 14 orang, ada 12 orang. Tapi yang maju itu 7. Yang maju itu 7. Lalu dipanggil. Kelas ganti lagi. Iya, kelas ganti. Misalnya lu dipanggil, oh nih si Aji nih, perwakilan Indonesia masuk di sini. Ternyata pas lu nilai nggak ada orang Indonesia di situ. Tapi alhamdulillah kemarin yang lu tanding nggak ada juri Indonesia ya, tapi dapat nomor kan? Dapat. Karena ya gua itu yang kita. Jadi gini, gua sangat tahu diri ketika gua ngikut kelas open, bro. Dari persiapan gua, dari waktu gua ngebagi antara persiapan dan kesibukan, itu nggak bisa ngelawan orang yang masih fokus, yang kelas open. Iya. Ya kan? Jadi gua ngikutnya di kelas master yang ada umurnya. Tuh 35 plus, udah gue ikut di situ. Berarti kan gua kan ngelawan bapak-bapak umur 35 kan gitu kan. Kalau di senior main ya. Iya. Dan ketika gua bertanding di umur 35 plus, di situ kan gua masih ada tingginya. Gua 171, berarti gua di kelas B. Nah, disitulah ketemu. Lawan gua tuh cuma 14 orang. Gitu loh. Orang berpikirnya gini, yang nonton kemarin tuh ya gitu. Ya lawannya jelas ya, tapi dia nggak tahu kelasnya kan ada. Iya, itu ada kelasnya. Kecuali dia di kelas senior dia menang, orang tanda tanya. Ya namanya netizen kan Itu, gitu. iya. Makanya ketika semakin banyak orang yang gue berangkatin, dia jadi semakin paham. Gitu. Itu Padahal maksud gua. Tapi kan entarnya. Ya, padahal Ji, kalau mau tahu di Indonesia tuh event itu neraka. Iya ngeri-ngeri banget. Indonesia mah ngeri-ngeri, Neraka. keras. Sebenarnya kalau kita bisa semua diberangkatin, menang semua kita. Iya, bener. Ini bener loh. Satu mall diberangkatin. Peserta misalnya Indonesia Festival Fitness, misalnya satu kelas dia di pro-nya itu misalnya juara 1-10 diberangkatin semua, bisa 10 menang. Bener. Karena di Indo terus terang, Indo tuh, kualitasnya tuh ngeri bro. Keras. Indonesia tuh diakuin negara sampai Eropa, Indonesia tuh klasik ototnya tuh kering. Karena mereka nggak monster Indonesia itu, tapi kualitas ototnya. Kan gue di situ ya alhamdulillah di situ lah gue dapatnya itu mereka tuh. Sampai seorang Milos itu juga kaget, Asia itu gila ya, ototnya tuh matang-matang. Apalagi makin tua, makanya kayak kemarin tuh dibilang batasan umur tuh. Kalau selama masih bisa berkarir kenapa ditahan? Batasnya lah 45 itu belum senior. Belum, itu masih senior. 49 itu masih senior. Yang master itu 50 plus. Kalau si Ronnie Coleman dia pernah bilang tuh di dia lagi bikin video sama Larry Will. Dia bilang tuh dia the strongest-nya dia tuh 41 umurnya. Iya. 49 ke bawah itu masih emas-emasnya tuh. Makanya di situ kan tuh waktu itu Paps itu bilang jangan dibatasin dulu lah. Orang aku masih kayak aku tuh waktu itu kan pemilihan terakhir itu kan ditunjuk sama Pak Sapriyadi itu untuk jadi ketua bidang. Aku tuh baru pindah Jawa Timur. Pak, saya masih lebih nyaman menjadi atlet lah, saya masih bisa berkarya. Buktinya aku masih tanding kan, kejuaraan dunia masih menang kan. Nah, jadi gue bilang gitu, umur segitu tuh jangan ditahan. Kelas master itu 50 plus. 50 plus 1 hari itu kelas master. Senior 55. Senior 55. Senior 55. Enggak. Senior sama master beda. Senior itu di bawah 49, di bawah 50. Enggak, kalau sekarang Bang senior di atas 55. Berarti masternya di 60. 55 plus. 45. Master 45. Sekarang tuh masternya 45. Masih Gerald? Kenapa? Gerald senior. Oh, senior. Senior masuk senior bukan sama master bukan tinggian master. Oh iya sorry kembali. Iya. Master itu the master. Master tuh ya masih aku gitu. Iya. 50 plus gitu. Makanya dia bilang
Kalau di internasional setahu gua IPB juga 50 plus. Kayak misalnya, iya kembali Iya, kayak gini. di bawahnya itu senior. Kayak Kalau ya ibaratnya Bang Haji nih, Bang Haji Safrizaldi nih, ibaratnya disponsorin lah, di apa namanya, ada yang backup semuanya. Untuk tanding ke depan keluar lagi, menang lagi dia. Karena memang kualitas pasti pegang. Gitu. tapi kalau sekarang enggak lah, tahu diri lah. Ya. Tahu dirinya gini, maksudnya gini. Ada beberapa atlet kita itu ya, lu jangan memaksain tanding lah kalau lu memang nggak menang gitu. Itu yang gue saranin. Tapi kalau di PON itu ada batasan umur ya? Seharusnya enggak. Ya, kalau lu Enggak, sekarang ada. sekarang ada katanya. Oh. Katanya ada. Dan aku nggak pernah ngikutin karena kan aku orang-orang buangan kan. Wizard, gila. Ya ngapain lagi? Outlaw ya, Bang? Iya, enggak gini lah. Aku tuh siapa? Safrizaldi. Enggak, Iya. bukan di event ini. Aku tuh siapa untuk yang namanya Binaraga Indonesia itu nggak ada lagi dah. Udah selesai lah tugasku. Bintang Indonesia si Mike. Iya, main sama Cenik sih sebenarnya. Enggak, maksudnya yang Bang, yang kayaknya kita aus nih. Wah, iya. oh, ada minumnya ya? Ada. Waduh. Temulawak. Iya. Nggak, itu aja. Jadi aku bukan apa ya? Sadar diri aku tuh nggak bisa ngasih apa-apa lagi buat Indonesia, itu aja aku. Ya, tapi Bisa kan, lah kalau ini. ngasih Kan apa nggak namanya? cuman medali. Kan tadi ada yang bilang bagaimana menekan ego itu kan? Oh iya. Ya mendingan aku jadi orang biasa lah. Kalau Apa aku enggak, lu kenapa nggak jadi pelatih? siapa yang mengaksi aku jadi pelatih? Buktinya federasi nggak ada berani manggil aku kan? Ya mudah-mudahan nanti Indonesia Festival bisa manggil aku sih. Karena aku ngarepin itulah paling kedudukan aku yang paling mulia. Kan gitu ya kan? Kalau misalnya ya sekarang ini kan aku paling enggak kan masih bisa berkarya dalam hal bidang lain kan? Oh. Kayak extra jus, bukan extra jus kan? Enggak kan? Bukan, Bang. Kan ini. Bukan. Kalau Sajos kan abangnya Bang Canggih. Ini apa ini? Ini, Bang, Amino. Oh. Nih kalau di podcastnya Babang Strongman, Anabolik Amino. Minumnya Amino. Tapi kayak es jeruk ya rasanya. Mau gue siapin double nggak? Gak usah bang. Ini kan nggak sebatas PWU kan? Enggak. Kalau PWU gue nggak bundle. Gue belum main tricep ini. Ibun. Bocor. Aduh, udah. Haus, sudah berapa menit tuh, Bul? Sejam ya? Belum 2 jam kan? Gokil. Aduh, Bang, lu tadi kan ngomong di masalah dibuang-buang. Emang kenapa maksudnya dibuang sih, Bang? Yes. Kan lu kan masih berprestasi. Apanya yang prestasi ya? Nggak, kalau aku sekarang ini cukup lah membuat anak-anak motivasi yang gue naikin aja lah. Kayak contohnya, kayak sekarang Canggih lah contohnya. Yang mau bikin gini, gue motivasiin, jalanin, gue bilang gitu. Tapi jangan embel-embelnya ada. Berusaha lah lu, nggak ada pamrih lah. Maksudnya? Ya dia kan paling enggak kan Nggak mungkin, Bang, orang mah ada pamrih. Memang. Sama cewek ada pamrih. Tapi di sinilah sisinya dia nggak gini. Gue pengen Canggih itu satu sisi. Bukan lu yang punya powernya, tapi yang menjembatin power itu. Jadi orang kan lihat kan, wah ini bekas bang Bang Canggih yang berangkatin. Orang kan itu aja gitu. Jadi jangan gak usah kita harus berusaha nama lu naikin, nggak usah lah. Kalau gue bilang dibuang itu, gue bilang iya, buktinya siapa yang gue kan orang yang nggak bisa diatur. Dari berapa kali lo ngobrol sama gue, berapa kali yang gue bilang, gue lebih mementingkan negara ini gue bawa di luar negeri daripada yang lu yang gue bawa di luar negeri. Karena kan gue tanding di luar negeri itu buat Indonesianya kan. Memang dia atas dia. Nah gue buktinya lu kan ada maunya juga. Tapi lu ikhlas nggak nih? Yang mana? Membela Indonesia selama ini? Ya kalau selama ini gue ikhlas lah. Tapi kan udah sesudahnya sekarang ini, gue tuh siapa? Kan udah selesai gue nih tandingan. 2016 terakhir gue juara dunia kan. Gue pikir udahlah, udah selesai kan. Buktinya orang nggak pernah memakai gue dalam hal apapun. Ya makanya lu aja paling Canggih ini. Paling ya si Mike Binaraga Indonesia paling bang jadi juri ya. Paling Ya, gitu-gitu doang. Karena emang menurut gua, Bang, juri Binaraga itu harusnya orang yang udah pernah ngelihat berbagai macam bentuk badan orang. Ya betul. Yang itulah dibutuhkan, disitulah perannya senioritas emang di situ, Bang. Tapi kan buktinya aku nggak semua. Ya memang rezeki itu balik lagi rezeki itu. Rezeki itu. Tapi kan. emang jam terbang lu
prestasi lu itu nggak bohong, maksudnya nggak bohong itu adalah itu objektif bang, gitu loh bang. Jadi gua sebagai anak body contest nih, gua akan merasa lebih dihargai kalau jurinya mungkin memang orang yang kredibel lah. Itu kan menurut Aji kan. Oh enggak, itu kan harusnya pemikiran anak muda Seharusnya kan. yang Tapi kan normal lah. Ya kalau aku kan orangnya nggak nyembah juga. Itu gue jadi juri lah, enggak lah. Enggak, maksudnya gini. Kalau lu memang mau ngambil gue jadi juri, pokoknya gini. Gue selalu bilang sama Canggih. Gue kalau jadi juri jangan ditawar ya. Maksudnya bukan dalam harga. Harga kan salahnya orang suka bikin Bang Haji juri ntar mahal. Padahal standarisasinya kan ada. Dan gue nggak ngikutin standarisasi nggak apa-apa. Kalau aku kan akreditasi gue kan A, di foto masih APSI kan. Dan gue alhamdulillah sama Albert Ronald, gue rubah materi juri. Bagaimana sekarang ini 60% ke kaki, ke lower. Gue tuh sama Albert Ronald tuh. Karena waktu itu kan gue bikin gitu waktu di Mister Indonesia-nya. Jadi kita benar-benar jadikan binaraga ini atau main fitness bukan lagi subjektif, jadi objektif. Nah itu. Tapi kan orang model gue kan orang berpikirnya Bang Haji mahal jadi nggak usah lah, atau dia siapa, kan itu aja. Buktinya gue jarang dipakai. Ya emang pertandingan emang harus mahal karena isinya harus orang yang ada isinya. Iya, tapi kan yang gue dapatnya apa? Canggih. Itu juga yang lain. Nah, itu aja. Jadi nggak, maksud gue juga nggak minta apa banget ya. Kalau masih mau ngapain gue gitu ya alhamdulillah lu kasih gue jadi ada untuk ini. Paling enggak gue bilang gini, kayak bilang tadi Canggih bilang kan ada model titik-titik, buat gue nggak ada. Misalnya contoh 3 ataupun 5 ataupun 7 ataupun 9. Kalau yang internasional tuh yang kita multi event tuh 9 juri. 7 minimal, paling minimal. Nggak ada yang 5. Kan gue titip. Sekarang kalau mau titip, memang gue bikin menang, lu yang lain bikin menang. Nah iya. Kan nggak masuk akal kan. Dan sorry gue potong bang. Dan jeleknya juri di Indonesia itu kalau 3 pasti yang satu buat temen. Itu satu buat maksudnya yang didampingin gitu. Lebih bisa ke situ. Jadi gue pernah waktu itu ada di satu event ya. Dia bilang jurinya siapa aja. Kalau waktu itu dia sebut sini. Gue nggak mau kalau dia sama dia. Gue bawa teman dia satu lagi, gue sama si ini. Gitu loh. Maksudnya. Jurinya 3 dan maaf ngomong nih. Ketika di suatu event jurinya itu cuma 3 dan lu masukin 2 juri yang ada di circle yang sama, event lu udah fail sebelum lu tanding mulai. Itu gue ngomong aja. Contoh misalnya. Gimana? Circle yang sama. Contoh misalnya lu bikin event jurinya 3, 1 dari Jakarta, 2 dari Bandung. Udah selesai event lu. Nggak mungkin netral. Nggak mungkin orang luar bisa menang. Iya, karena apa? Penilaian body contest itu subjektif, ya kan? Nggak ada pakemnya gitu dan selera. Dan ketika 2 orang ini gabung satu jadi juri dari circle yang sama, ya kan, daerah yang sama dan dia notabene dekat, itu event selesai dah. Makanya gue ngebikin event semuanya tuh gue pencar-pencar. Gue ambil dari Jawa, gue ambil dari Bandung, gue ambil dari Jakarta, gitu. Untuk menjaga netralitas itu. Nah, jadi ya saran gue pemilihan juri ya sangat saat lo mau buat event ini sangat penting. Karena apa? Jadi atlet body contest capek anjir. Itu capek banget. Lu udah diet, latihan, pakai duit sendiri, diet gila-gilaan kan kalau lagi mau tanding. Apalagi kalau namanya udah ngincar menang, whatever it takes, lu bisa pakai PED, resikonya juga lu ambil sendiri. Terus sampai sono jurinya nitip. Anjir, itu waduh itu ini banget. Makanya aku alhamdulillah sih sejak aku jadi juri itu pesertanya banyak. Karena apa? Mereka kalau tanding kalah, mereka gue tahu alasannya. Lu di sini. Kalaupun dia bilang misalnya dan nanya cuma bercanda, gue bilang semuanya badan lu masih jelek. Nah, iya. Gue bilang gitu aja. Pesen gue untuk semua. Oh gitu, Bang. Iya. Kalau lu menang kalau lu bagus pasti menang kan? Iya. Kan jujur kayak dan gitu. ini nih Bang nih, ini paling sering nih Bang. Ini pesen gue untuk semua para atlet body contest. Ketika lu nggak setuju sama hasil juri, lu langsung temuin jurinya. Hari itu juga. Jangan nyanyi di medsos. Iya, itu yang lebih sering. Iya, karena apa? Ketika lu nyanyi di medsos, lu mau ngeluhin apa? Semuanya udah selesai. Udah lewat ya. Udah lewat. Satu, kedua, senior juga begitu.
Kan gue bilang, gue udah ngerasa nggak bisa menang lagi, ngapain gue tanding? Kalau aku prinsipnya ya, aku di luar menang, di Indonesia aku masih ngarepin tanding juga, ngapain? Aku jejalin nama aku jadi jelek kan, mendingan nggak tanding. Padahal gue bilang aku udah apa lagi mau cari, event dunia udah, semua federasi gue udah menang, mau nggak BP, cuma Pro Bapi doang enggak. Ya kan gitu, kan gue nggak tanding kan di situ kan? Gua nggak ngomong. Bukan, kan gue yang di Perbapi kan memang nggak boleh tanding, gue memang nggak boleh tanding. Oh, iya. Dan gue atlet WPF. Kan ngapain lu tanding di situ? Kan nggak bisa kan, yang itu tuh kan gue memang membantu federasi ini supaya membantu anak-anak body fitness, nggak ada waktu di PAPSI kan nggak bisa. Tadinya lu emang mau ada pemikiran mau turun di situ? Gue nggak bisa, karena gue masih PON itu kan masih PAPSI, nggak bisa. Jadi bukan, gue pengennya itu kalau gue mau tanding di mana aja menang, jadi gue federasi semua udah gue ikutin. Di ini ya, di IBB gue udah menang, Universitas udah dapat juga, mau di Jeju, mau di India apa, di WPF udah, Asian Games-nya segala macam, Asian Beach Games-nya 2 kali emas kan gitu ya kan. Misalnya dia tuh sekarang kan WPF kan, gue udah menang juga kan. WPF Mas Kalmena gue udah menang juga kan, walaupun dengan banyak jadinya halang-halangan gue dapat scoring-scoringan gitu. Yang bikin gue nggak terpuruk juga, gue tetap tanding, bodo amat ya, gue latihan kok. Itu yang gue harapin, lu sesakitnya diapin sakit orang, latihan lah, tanding buat lu kok. Ini anak-anak ini ya, yang generasi sesudah gue berharap apapun masalah lu latihan aja. Nggak usah ngeluh gitu. Nggak usah ngeluh, karena kalau ngeluh memang orang bantuin. Nah itulah alasan gue bikin Indonesia Fitness Festival. Pas dia bilang gini deh, gue lagi senang, makanya gue bilang ngambil federasi dari luar. Jadi kalau lu diblok sama federasi itu, lu masih ada rumah nih untuk lu. nggak usah pusing gitu. Ya berprestasi, nggak usah pusing gitu. Ya dan gue bilang, gue titip juga sama Cangge, anak-anak ini kalau misalnya udah masuk di federasi lo, ini lu jangan ikut jangan lu blok. Biarin dia tanding di mana aja. Enggak, biarin aja. Gue udah bilang, enggak ada urusan. Karena apa? Keuntungannya Cangge, terserah mereka mau terima apa enggaknya ya. Itu kan nanti kalau menangnya mereka ada mainnya di situ kan. Di situ bisa menilai federasi itu fair enggak. Sebenarnya tuh membuat kodok mereka tuh mau jujur apa enggak sih cara nilai, dengan catatan anak buah kita kalau memang benar menang ya. Nah di sini kan gue bilang, kalaupun menang kan kita bangga, federasi lu bangga kan, kan gitu yang kita harapin. Bisa keluar negeri juga, menang lagi, yang berangkatin bukan dia lah misalnya, kan lu bangga juga. Loh, bukan yo kita harus kita somasi itu atlet gua, nggak usah. Anak itu akan ingat kita kok. Yes. Atlet itu akan ingat, nah gua mau Indonesia Fitness Festival loh ya, gua jembatannya itu bikin gua naik. Itu yang gua harap. Itu makanya gue kasih semangat dia. Memang lu siap mau bikin federasi? Ya siap nggak siap sih bang katanya. Bukan bikin bang, menggandeng federasi. Menggandeng federasi. Membentuk di Indonesianya ya paling. Kalau federasi Indonesia Fitness Festival tuh bukan federasi. Iya, kalau itu kan. Ya, dan gue tegasin sekali lagi, kalau ada federasi yang mau masuk, bukan gue kepedean ya atau apa, mau kerja sama Indonesia Fitness Festival, dengan kerendahan hati gue menolak itu. Oh iya, FIF itu FIF itu nggak masuk? FIF? Bukan, kalau FIF itu kan yang luarnya. Oh, di Indonesia. Di Indonesianya gitu. Oh, ada organisasi Indonesia misalnya. Kalau misalnya dia ada, Mas ini kita dari federasi ini, yuk nanti sama aja nggak. Indonesia Fitness Festival sama federasi kita sama aja lu iya sama gitu. aja lu berarti menutup diri dong. Iya. Jadi gua nggak mau gitu. Iya, jadi kalau lu terima satu aja, lu nutup diri. Iya, biarin Indonesia Fitness Festival ini ibaratnya pure tanpa federasi. Non federasi gitu. Tapi kalaupun dapat yang menang itu, kita berangkatin bisa ikut federasi yang ini. Iya. Gitu. Terserah kalau mau kita berangkatin, dia mau ngikut federasi manapun terserah. Bebas. Ya nurut dia ya kan, dia ngomong gitu kan kemarin. Gue bilang gitu, yang penting mereka jangan diblok lah, karena hasil latihan lu buat lu. Yes, karena satu gua nggak narsis, dua event ini rame apa enggak jadi gua nggak mendapatkan keuntungan, ya kan? Karena gua cuman berdoanya moga-moga gym gua rame dan nambah terus, itu aja. Amin ya Allah. Amin. Okay, apalagi gue bisa masuk di dalamnya ya. Wah. Head trainer namanya. Iya, nggak apa-apa ya. Nggak tadi gue bilang kalau misalnya jadi gitu kan belum ada yang menarik gue jadi pelatih kepala untuk atlet Indonesianya. Bener sehat aja bang. Nanti kan kita kan ke Malaysia, ke Singapura.
Bang Rizal Ya paling enggak kan ikut. atletnya juga gue poles juga dia. Oh, Jadi iya. ya otomatis kan nggak gini lah. Paling enggak apa yang bisa gue sumbangsi sih? Yang bisa gue tahu lu menangnya gimana lu nanti. Ya seperti yang udah lu rasain polesannya lah gitu. Paling gue polesnya dikit-dikit aja. Kalau Lu banyak kalau mau les atlet berapa lama Bang sebelum tanding? Kalau dia lihat udah lihat dari tipikal dia. dia udah misalnya body fatnya udah rendah banget gitu. Enggak, sebenarnya kan berapa bulan ke hari event itu kita bisa kalkulasi kan. Enggak, kalau lu mau megang atlet. Nggak bisa diukuran gitu. Setiap individu beda-beda. Berarti orang datang, "Bang, gua mau tanding." Iya, Agustus berapa? gitu. Agustus dari sekarang. Lihat dari porsi badan dia dulu. Oh, kok kayak Abul Agustus nggak bisa. Agustus agak Bisa berat. Agustus tahun depan. Iya, agak berat karena dia masih karena gini, ke Agustus tapi sekarang aja tuh kan paling nggak kan 8 bulan. 8 bulan dia kan kalau natural itu Abul nggak natural, Bang. Hah? Nggak Oh, dia minum bodrek ya. Sponsor dong. Puyer dia. Oh, itu nggak bisa Abul Agustus. Nggak bisa karena lihat enggak aku kalau ngapain bibit itu untuk tanding aku lihat dulu porsi badan dia nih dari klasifikasi badan Oh, itu. ototnya banyak apa enggak gitu. Iya, jadi satu, kedua dengan kinerja dia mau gue kasih cara latihannya. Karena kebanyakan latihan gue itu nggak perlu berat, perih perlu, ambil perih karena Panas gitu ya. perih. Kenapa? Gue nggak lebih ngandalin otot merah yang timbul. Otot merah kayak Iya. digampar gitu, Bang. Bukan, otot itu kan ada dua Serabut macam, otot merah. otot merah sama otot putih. Oh, iya, iya. Kalau lu power itu otot putih. Otot putih. Karena kalau otot putih itu lu nggak latihan 3 bulan hilang. Otot putih. Nah, kalau lu bukan otot, lu masih otot putih karena lu gede. Jadi lu nggak hilang karena gemuknya tinggal. Iya, benar. Nah, gitu. Jadi kalau otot merah, lu 3 bulan nggak latihan, memori lu masih tinggi. Latihan sebulan balik lagi. Sebulan. Sebulan naik lagi. Dengan yang kemarin lu tinggal sebulan ya. 3 bulan yang kemarin lu tinggal sebulan naik lagi. Kenapa? Dari qualified lu tanding apa latihannya aja udah tahu kan. Lu porsi lu segini. Bisa gue tambahin. Makanya ada masa-masa stagnan dia tuh gue jebolin. Jadi rubah lagi. Kalau yang mau metode sekarang ya boleh aja muntah-muntah. Oh, di YouTube-nya Abul ya. Iya. Ampun Bang, aku bilang latihan back tuh. Kalau mau muntah-muntah aja lu Lu kesana. habis makan bakso kali, Bul. Langsung latihan. Ya padahal latihannya enteng-enteng loh. Duh, Coba ya, enteng-enteng ya. Enteng ya. Oke deh, Bang Rizal dan Bang Canggi nih kita belum udah. mau Oh, closing. Belum. Ini Kita mau ada apresiasi buat Bang Oh, gitu? Rizal, buat Woi! Siap Rizal. Allahu Akbar, alhamdulillah. Wah, Ya Allah, ya ini minimal sepeda lipat. Masya Allah ya Allah. Ini ada apresiasi nih dari Indonesia Fitness Festival buat Abang Syafrizaldi. Ya Allah. Ini bukan bonus staff berprestasi nih, soalnya di belakangnya bonus staff berprestasi. Oh, itu punyanya Fatima. Fatima keseringan Nah, prestasi ini sih. Buat ini jangan dinilai dari apa? Iya, dinilai Bang. dari Duh, nominalnya, Bang. Gue jadi sedih. Enggak. Alhamdulillah banget. Ini yang memberikan apresiasi gue sesudah Menpora. Karena selama ini ke Kolipaps itu gue masih tanding kan. Tapi ini di luar jalur aja gue dapat juga. Gue bilang alhamdulillah ya buat Canggih. Sebenarnya ini juga jawaban Allah sih. Jawaban Allah apa? Gue udah alhamdulillah gue ini siar agama ya. Tahajud gue juga nyampe putus. Karena di sisi gue itu nggak ada kerjaan. Gue nggak bilang susah. Allah tuh nggak bisa ngasih umatnya itu susah. Tapi dengan dia ngasih gini aja berarti kalau dia ngasih gue cukup. Karena di sini aja gue bisa untuk sebulan di rumahnya itu alhamdulillah. Jadi gue bilang buat Indonesia Fitness Festival melalui Canggih, gue thank you banget. Sejak gue 2016 sampai sekarang baru ini gue dapat apresiasi dan gue bukannya mau minta, enggak. Selama ini gue selalu nothing tulus buat gue tuh latihan sekarang nih di IG gue lihat dari Jatim B itu nggak pernah gue macam-macam. Gue masih dapat dari endorse gue Biotek, alhamdulillah kita sebut ya Biotek karena kan gue udah 18 tahun insya Allah kalau dia perpanjang besok 19 tahun dan gue itu yang menjembatin gue yang menolong gue walaupun dengan money sekarang udah suplemen nggak ada money tapi di sini gue dapat dari News Festival bisa dukung gue. Tapi gue titip pesan ya, Canggih. Bukan ini yang gue harapin sebenarnya. Ini kan tolong gue. Ini kita jujur aja. Gue udah orang kita udah selo juga. Gue bilang jangan kasih gue ikan.
tolong kasih gue kail. Mungkin mudah-mudahan kalau jadi dia memang asosiasi dia nanti untuk berangkatin atlet, gue bisa bantu gue di situ untuk ngasih kail tadi. Itu buat kail gue. Selama gue tidak jual kail itu ya. Kan gitu ya. Kenapa? Bagaimanapun juga dari Indonesia Freestyle Festival dari pertama ya gue ikut gabung. Gue ikut gabung, alhamdulillah masih dipercaya. Paling nggak gini, nggak pun gue, yang lain juga bisa. Tapi kita sama-sama kita membangun, kenapa enggak? Gue sadar diri gue tuh siapa, tadi gue bilang gitu. Gue tahu, gue berusaha, gue tuh mau jadi orang biasa. Sekarang gue dengan nama besar aja nggak bisa kerja. Dengan nama besar, siapapun yang punya fitness itu, kalau Canggih gue bilang bukan nama besar gue, dia sungkan dia tinggi, tapi ya gue masih bisa gabung sama dia di Indonesia Festivalnya. Itu masih gabung gue. Ya. Tapi kedepannya gue bilang ya thank you lah buat Canggih. Ya, siap bang. Oke. Guys, itu dia. Aduh, jadi agak sedikit. Iya. Ini nih. Sama-sama. Melo sedikit nih, guys. Enggak, sebenarnya bukan begitu juga. Maaf, gue bilang, gue bukan mau menekan di situnya, tapi paling enggak masih ada ya orang yang peduli sama aku itu. Bersyukur alhamdulillah banget gitu. Mas Anggi baik orangnya. Enggak lah. Iya sih. Mobilnya ganti terus. Mobil pasar gembrong. Jadi thank you ya semuanya ya. Ya. Ji, thank you ya. Ya. Oke guys, itu dia. Masih bisa nggak buat closing? Oh masih bisa. Itu dia perjalanan liku-liku Bang Rizal Binaraga, soal federasi, soal keluar negeri ya, itulah guys, itu lika-likunya emang di industri fitness Indonesia. Kalau kalian mau gabung di fitness juga harus tahu emang sampai seluk-beluknya sekalian, biar kalian juga nggak salah jalan ya guys. Itu dia, thank you. Mungkin next episode kita mau cari yang lebih panas lagi nih bang. Lebih kontroversial. Wah, tadi kalau ngomong panas, gue panas itu. Kompor. Oke, next kita akan yang lebih kontroversial. Siapa? Saksikan di Strongman Podcast.